Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan Fadailul A'mal fi Sahihain, keutamaan amal yang dikutip, yang dirujuk kepada hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Pada pembahasan malam hari ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru, kitab yang baru atau bab yang baru, karena ingin menyesuaikan keadaan, menyesuaikan waktu. Pada hari ini, pada malam hari ini kita masuk tanggal 28 Rajab. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, dan setelah itu akan masuk kepada bulan Ramadan. Karena itu tinggal 30 lebih harinya kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Karena itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita ketika kita berjalan menuju Ramadan. Paling tidak ada 3 kekhawatiran bagi kita sebagai seorang muslim terhadap apa yang sedang kita jalani dari hari-hari menuju bulan Ramadan. Yang pertama yang kita khawatirkan adalah usia dan umur kita. Kira-kira kita ini sampai atau tidak? Kira-kira umur kita ini cukup atau tidak untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini? Itu yang kita khawatirkan. Karena memang tidak ada jaminan pada setiap kita bahwasanya kita pasti akan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, walaupun hanya tinggal hitungan bulan, hitungan pekan, hitungan hari, bahkan hitungan jam. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita pasti akan bertemu. Tapi bagaimanapun harapan itu begitu besar, keinginan itu begitu menggebu-gebu, sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berharap dengan khusyuk, dengan khudu, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan begitulah kebiasaan mereka para salaf, para orang-orang saleh terdahulu. 6 bulan sebelum datang Ramadan,
Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, para jamaah, yang kita khawatirkan adalah kalaupun seandainya alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, yang kita khawatirkan adalah maksimal atau tidak kita beribadah sepanjang Ramadan. Karena menurut pengalaman yang telah lalu kita melihat diri kita sebelum Ramadan mungkin kita punya cita-cita, sebelum datang Ramadan mungkin kita punya azam, keinginan untuk banyak beribadah dan maksimal beribadah sepanjang Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, hilang cita-cita itu entah kemana. Kemudian semangat yang menggebu-gebu itu entah kemana perginya. Yang tinggal hanya kemalasan, yang tinggal hanya apa adanya, yang penting ditunaikan, yang penting dilakukan. Tidak ada semangat, tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan, sehingga baca Al-Qur'annya tidak maksimal, salat tarawihnya tidak maksimal, ibadahnya tidak maksimal, lemah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita mengkhawatirkan maksimal atau tidak saya melaksanakan ibadah puasa sepanjang Ramadan atau ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu yang kita khawatirkan. Kemudian pada jamaah, termasuk juga yang kita khawatirkan adalah yang ketiga, terhadap diri kita. Kalau seandainya nanti kita bisa beribadah di bulan Ramadan, baik maksimal ataupun berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu, usia, umur dan waktu, apakah nanti kita keluar daripada bulan Ramadan kita dalam keadaan diampunkan oleh Allah ataupun tidak? Kita betul-betul menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah ataupun tidak? Maka itulah kekhawatiran kita. Maka kekhawatiran ini harus betul-betul menjadi sebuah pertanyaan yang ada dalam benak kita terhadap umur kita, terhadap nanti ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, terhadap ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Maka langkah awal yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, maksimalkan aku dan berikan kekuatan beribadah di dalamnya, dan keluarkan aku dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat darimu. Itulah usaha yang sedang kita lakukan para jamaah. Pada malam hari ini kita akan memanfaatkan beberapa pertemuan ke depan, ya mungkin sekitar 4 sampai 5 kali pertemuan, karena sepanjang Ramadan nanti insyaallah kita akan libur dulu. Maka beberapa kali pertemuan ini akan kita manfaatkan membahas kitabus siyam atau kitabus saum yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, babu fadli syahri Ramadan. Bab keutamaan bulan Ramadan. Mungkin yang punya buku atau yang punya file PDF, silakan dilihat pada halaman 31. Halaman 31. Bukan 31. 61. Hah? ya. Halaman 71. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza dakhala Ramadan futihat
abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, pintu jahannam, dan diikatlah syaitan-syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, apabila masuk bulan Ramadan, maka yang pertama dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian diikatlah syaitan-syaitan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," apabila bulan Ramadan telah masuk. Artinya di awal sekali Ramadan datang, maka apa yang dikhabarkan ini sudah terjadi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan terbelenggu. Di awal sekali Ramadan itu datang. Yang kedua, para jamaah, apa yang dikhabarkan oleh Nabi ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Karena pada bulan Ramadan ini dikhabarkan dengan kabar sesuatu yang menggembirakan hati seorang mukmin. Bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan terbelenggu. Sehingga kebaikan-kebaikan itu begitu terbuka dan hal-hal keburukan itu begitu jauh. Dan bagaimana dia merindukan suasana yang tenang dalam bertakarrub kepada Allah, keadaan yang sangat-sangat menimbulkan kenyamanan di hati ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suasana yang seperti ini, bulan yang seperti ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh seorang mukmin. Maka tanda keimanan seseorang ketika dia dikhabarkan akan datangnya bulan Ramadan, lalu muncul dalam hatinya kegembiraan. Kalau dia sudah tahu sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, maka dalam hatinya ada kebahagiaan yang dia rasakan. Seharusnya. Tapi kalau seandainya ada seseorang tahu Ramadan akan bakal datang sebentar lagi, lalu hatinya sempit, tidak senang, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan di hatinya, ini dipertanyakan nilai-nilai keimanan. Kenapa dia bisa tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan keadaan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan terbelenggu. Maka bagi mereka yang mempunyai hikmah, bagi mereka yang tunduk, bagi mereka yang khusyuk, bagi mereka yang hatinya selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana keadaan bulan, hari-hari demikian dia akan rindukan. Karena itu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, para ulama juga menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah keadaan untuk dimudahkannya seseorang beramal secara tersendirinya. Di bulan Ramadan itu dimudahkan untuk beramal dan dimudahkan untuk meninggalkan kejelekan dan keburukan. Maka apa yang dikhabarkan oleh Nabi ini menunjukkan suasananya. Suasana di bulan Ramadan, bagaimana ibadah itu hidup. Siang hari hidup ibadah. Salat tarawih, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid, berkumpul bersama kaum muslimin di masjid, lalu menghidupkan nilai-nilai kebaikan dan kesalehan. Siang hari kita melaksanakan ibadah.
tambah lagi mungkin dia melanjutkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berinfak atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi begitu mudahnya dan masyhurnya ibadah kebaikan di bulan Ramadan. Sampai mungkin kita akan melihat ada orang yang tidak terbiasa dengan jilbab. Bagi seorang perempuan di bulan Ramadan dia sudah mulai berjilbab, walaupun jilbab tempel, hanya menempel di kepalanya. Penyiar TV ya sudah mulai pakai sedikit panjang bajunya. Ya, ada jilbab atau ada kerudung atau ada kain yang dia pasang di kepalanya. Bagi seorang perempuan, yang laki-laki sudah pakai kopiah. Tema-tema acara yang ada di TV sudah berganti ya, dengan berbagai macam acara yang mengarah kepada momen Ramadan tersebut. Itu menunjukkan bagaimana syiar daripada Ramadan itu mempengaruhi tentang kesolehan dan kebaikan begitu tersebar di tengah-tengah manusia. Dan begitu juga kemaksiatan, keburukan, tempat-tempat maksiat ditutup. Tempat-tempat yang banyak manusia berkumpul untuk melakukan hal-hal yang buruk dibubarkan. Keadaan-keadaan yang nampaknya mengganggu kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah ditertibkan dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu mudahnya mendapatkan kebaikan dan begitu juga mudahnya untuk menghentikan berbagai macam kejelekan dan keburukan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya hadis yang mulia ini yang keempat, ketika pintu-pintu itu dibuka daripada pintu-pintu surga, ya, kemudian pintu-pintu neraka juga ditutup di bulan Ramadan, kata ulama itu menunjukkan bagaimana melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah merupakan ibadah yang sangat utama. Bahkan keutamaan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di luar Ramadan. Sebagian ulama bahkan mengatakan lebih baik dari 1000 kali ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Al-Imam Bakar bin Maryam, guru beliau itu memberikan wasiat atau memberikan nasihat. Kata guru-guru beliau, di bulan Ramadan banyak-banyaklah kalian bersedekah, banyak-banyaklah kalian berinfak, karena bersedekah di bulan Ramadan itu dinilai seperti bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti dia bersedekah untuk fisabilillah. Maka berinfaklah kalian. Walaupun mungkin infaknya untuk masjid, untuk orang miskin, untuk orang yang sedang berbuka puasa, untuk anak-anak yatim atau orang-orang yang memang memerlukan, ya, maka infak tersebut akan dinilai seperti infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nakhai juga mengkhabarkan bahwasanya setiap ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan, apapun bentuk ibadahnya, maka itu lebih baik daripada 1000 kali ibadah yang dilakukan di luar dari bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya dia bertasbih, mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan, maka itu seperti 1000 kali. 1000 kali dan lebih utama daripada 1000 kali bertasbih di luar bulan Ramadan. Satu kali dia beristighfar di bulan Ramadan seperti 1000 kali dia beristighfar di luar Ramadan. Satu rakaat yang dia lakukan dari sholat di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Begitu juga zikir, begitu juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Begitulah keutamaan yang sangat besar. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan didapatkan bagi mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, jadi
lalu mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis, wasulsilati syayatin, bahwasanya setan-setan terbelenggu. Sebagian ulama menerangkan maksud daripada setan-setan terbelenggu adalah induk-induk syaitan, pemimpin-pemimpin syaitan. Pemimpin-pemimpin syaitan mereka terbelenggu. Dan kata-kata terbelenggu betul-betul hakikat terbelenggu. Adapun bagaimana bentuknya, caranya, Allahu a'lam. Yang jelas ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain juga menerangkan maksud daripada terbelenggu tersebut adalah bukan syaitannya yang terbelenggu dan diikat, tetapi keluasan syaitan untuk menggoda manusia tidak seperti keluasan mereka menggoda manusia di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin sangat luas, kalau dalam bulan Ramadan keluasannya itu disempitkan sehingga tidak begitu leluasa untuk menggoda anak Adam melakukan kejahatan dan keburukan. Bagaimana tidak pada jamaah yang dirahmati Allah, ketika syaitan menggoda manusia itu memiliki senjata, memiliki jalan. Jalannya adalah syahwat. Dan syahwat itu bisa menguat dengan makan dan minum, apalagi makan dan minumnya yang aneh-aneh, atau makan dan minum yang sangat mudah menimbulkan, mendorong syahwat. Ya, maka hambatlah pintu syahwat tersebut dengan apa? Dengan puasa. Ketika dia berpuasa, maka syahwat tersebut melemah, walaupun syahwatnya tidak hilang, karena repot juga kalau syahwatnya hilang, ya, lenyap. Karena puasa itu bukan menghilangkan syahwat, tapi mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Ketika syahwatnya itu sudah mulai melemah, maka dia pun juga tidak leluasa untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, apapun penjelasan, tafsiran daripada ulama tentang hadis ini, tentang makna ini, makanya semuanya kita terima dan kita beriman dan kita yakini apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nasi bil khair, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam paling dermawan, manusia yang paling dermawan kepada kebaikan, atau manusia yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam semangatnya, kedermawanannya di bulan Ramadan itu semakin meningkat, semakin besar. Rasul orang yang paling semangat dalam melakukan ibadah. Begitu tiba bulan Ramadan, semangat beliau semakin bertambah, kedermawanannya semakin bertambah. Hina yalqahu Jibril, ditambah lagi ketika beliau berjumpa dengan Jibril di bulan Ramadan. Beliau berjumpa dengan Jibril, berhalaqah, bermulazamah dengan Jibril alaihi salam. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kullu lailatin fi Ramadan, adalah dia Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam sepanjang Ramadan, hatta salih, sampai akhir Ramadan, tiap malam. Ya, Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kemudian
ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam. Dari wahyu-wahyu yang sudah turun, wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau baca, beliau hafal dan disetorkan, istilahnya diperdengarkan kepada Jibril alaihi salam oleh Nabi, ya, pada bulan Ramadan setiap malam. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril, ketika beliau berjumpa dengan Jibril, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat beliau semakin bertambah, kedermawanannya semakin bertambah, dan beliau lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang bertiup. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bertambah semangatnya, bertambah kedermawanannya, bertambah kekuatannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan apa yang menyebabkan Rasul semakin bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan pada waktu itu, pertama sebabnya adalah karena beliau berjumpa langsung dengan Jibril, berjumpa langsung dengan malaikat Jibril, berhadapan dengan malaikat Jibril. Itu yang membuat beliau semakin besar semangatnya dalam melaksanakan ibadah, karena yang beliau sedang hadapi adalah malaikat termulia dan pemimpinnya para malaikat, ya. Sehingga iman, sehingga semangat kedermawanan itu semakin bertambah melihat makhluk malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kata ulama, begitulah seharusnya seseorang ketika dia bergaul bersama manusia atau kawan-kawannya, bagaimana kawannya itu memberikan pengaruh kepada dia tentang kebaikan, ya, sehingga ketika dia bergaul, bermuamalah dengan sahabatnya, dengan ikhwannya, semakin bertambah semangatnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam ibadah kepada Allah. Dan ini adalah pergaulan yang baik karena menghasilkan kebaikan dan kesolehan, mendorong untuk melaksanakan kebaikan dan semakin meningkatkan kebaikan. Teman yang seperti itu yang harus kita cari, ya. Jangan teman yang semakin membuat kita malas, semakin membuat kita lalai, semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak bertemu Jibril, tidak bertemu malaikat, tapi kan sangat mungkin kita bertemu dengan orang-orang saleh yang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, pada jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kedermawanannya karena menyimakkan Al-Qur'an bersama Jibril. Karena Al-Qur'an dibaca itu menambah iman, ya, apalagi dipelajari, dikaji, dibahas, maka dia akan dapat menambah nilai iman seseorang. Itu yang membuat iman beliau semakin bertambah, artinya semangatnya semakin bertambah, kedermawanannya semakin besar karena menyimakkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, semangat beliau atau kedermawan beliau semakin besar karena beliau berada di bulan yang mulia, yakni di bulan Ramadan.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah, semua kita punya azam, niatkan dalam hati, tanamkan tekad yang bulat dalam hati kita. Nanti di bulan Ramadan kita akan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan lebih maksimal dalam baca Al-Quran, saya akan lebih maksimal tarawih, saya akan lebih maksimal melaksanakan ibadah, kebaikan, amal soleh sepanjang Ramadan. Itu sudah kita tanamkan sekarang. Ada cita-cita dan harapan yang semoga Allah bantu kita semua agar kita bisa kuat dan bisa istiqomah dan maksimal dalam ibadah, khususnya nanti sepanjang Ramadan. Lalu apa faedah daripada hadis ini? Beberapa catatan yang dijelaskan oleh ulama, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedermawanannya semakin besar di bulan Ramadan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana semangat ibadah, kedermawanan itu akan terus kita tanamkan dalam hati, harus ada dalam jiwa kita masing-masing, setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, ya. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, semangat itu semakin bertambah, kedermawanan itu semakin besar. Itu yang dimaksudkan. Bukan maksudnya kalau di bulan Ramadan rajin melaksanakan ibadah, di luar Ramadan malas melaksanakan ibadah. Karena ini fenomena yang sering didapatkan. Ya. Ketika di luar Ramadan dia malas melaksanakan ibadah. Datang bulan Ramadan dia rajin. Tarawihnya tidak pernah tinggal. Baca Al-Qurannya bahkan bisa selesai berkali-kali khatam. Tapi selesai Ramadan, selesai juga ibadahnya. Tinggalkannya ibadahnya kepada Allah. Jadi dia menjadi orang yang betul-betul taat, orang yang betul-betul mengingat Allah setahun sekali hanya di bulan Ramadan. Nah, ini salah. Yang benar, semangat ibadah harus setiap hari, setiap saat. Apalagi kalau seandainya datang bulan Ramadan, semangat itu semakin kuat. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak contoh-contoh para salaf, bagaimana mereka meninggalkan aktivitas yang lain, perdagangan, bisnis, ada hal-hal yang berkaitan dengan mencari nafkah, paling tidak mereka kurangi. Agar apa? Agar bisa fokus, bisa maksimal membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi SAW murajaah. Jadi siapa yang punya hafalan, siapa yang dia sudah memiliki hafalan Al-Quran, ya setengah juz, 1 juz dan beberapa juz dari Al-Quran, bahkan mungkin sudah hafal Al-Quran, di bulan Ramadan sangat baik untuk murajaah. Karena Nabi SAW murajaah bersama Jibril alaihissalam, sehingga semakin kuat hatinya di atas kebaikan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kata sahabat Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Rawahul Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya, selagi tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ramadan. Seorang muslim bagaimana dia
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia dan umur, sehingga dia bisa ketemu satu Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ya, satu Ramadan menghapuskan Ramadan berikutnya dari dosa-dosa dan kesalahan. Karena itu para jamaah, termasuk juga kebiasaan para salaf, para ulama-ulama terdahulu, setelah Ramadan doanya berganti 6 bulan setelah Ramadan, agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan minta agar bertemu dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mukaffiratun, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keutamaan. Baik, kita akan masuk kepada babu fadlil shaum, bab keutamaan puasa. Kalau tadi adalah keutamaan Ramadan, 3 buah hadis yang terdapat dalam kitab ini, dan hadis tentang keutamaan Ramadan itu banyak, tapi yang terdapat dalam kitab ini hanya 3 saja, cukup mewakili keutamaan Ramadan yang sangat mulia. Kemudian keutamaan ibadah puasa. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis kursi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku yang akan langsung menganjarnya. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, para jamaah, kita ingin tahu dulu apa yang terkandung dalam kalimat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, Allah berfirman bahwasanya semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Padahal semua ibadah itu adalah untuk kita, termasuk puasa. Tapi kenapa giliran puasa Allah katakan illa siyam? Semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Ya, aku, kata Allah, yang akan langsung menganjarnya. Berarti di situ ada keistimewaan. Berarti di situ ada sesuatu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa? Para jamaah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pertama, kata ulama, bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang sangat-sangat mustahil terjangkiti penyakit riya. Makanya Allah katakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Artinya hampir semua orang melaksanakan puasa untuk Allah. Karena ibadah puasa itu sulit untuk riya, bahkan sangat mustahil ada riya. Kalau ada orang melaksanakan ibadah puasa tapi riya, ini aneh bin ajaib. Karena hampir tidak ada pintu riya untuk puasa. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat ada pintunya, dilihat, disaksikan oleh orang, dan orang tahu dia sholat ataupun tidak, bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya, orang lihat. Sedekah juga sama, kadang-kadang diketahui berapa jumlahnya, dipampang, dibuat poster khusus tentang dia telah berinfak dan lain sebagainya. Orang haji, orang umroh juga demikian, satu kampung orang tahu, yang ngantar, yang jemput. Ya, sangat mudah terjangkit riya.
Tapi kalau puasa sulit untuk riya, karena dia adalah ibadah tersembunyi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa juga termasuk ibadah yang sangat mudah untuk berpura-pura. Kalau ibadah yang lain ya kita sulit untuk pura-pura. Kalau pura-pura sholat, ya gimana pura-pura sholat? Pura-pura sodakoh, ya gimana pura-pura sodakoh? Apa pura-pura sodakoh itu diberikan diambil lagi? Atau apalagi pura-pura haji atau pura-pura umroh? Kemana dia berangkat? Pura-pura zikir, pura-pura berjihad, sulit. Tapi kalau pura-pura puasa gampang, karena dulu kita suah, tidak pura-pura puasa, sehingga orang tahu mungkin dikiranya kita puasa, tapi ternyata kita telah makan. Ya, buka sama-sama dengan orang rumah, padahal dia sudah makan. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu baik, itu diantaranya nanti akan kita lanjutkan kembali ya penjelasannya pada pertemuan akan datang. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.